Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Elvira Matiti dengan NIM 811422167, jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kesehatan Lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Tri Septian Maksum SKM MKes. Selamat siang pemirsa. Di beberapa menit ke depan Anda akan bersama saya Siti Elvira Matiti dalam acara Breaking News membahas berita yang aktual dan terpercaya. Diare didefinisikan sebagai inflamasi pada membran mukosa lambung dan usus halus yang ditandai dengan diare, muntah-muntah yang berakibat kehilangan cairan dan elektrolit yang menimbulkan dehidrasi dan gangguan keseimbangan elektrolit. Jufri dan kawan-kawan menyebutkan diare adalah buang air besar pada bayi atau anak lebih dari 3 kali sehari, disertai konsistensi hingga menjadi cair dengan atau tanpa lendir dan darah yang berlangsung kurang dari 1 menit. Diare merupakan suatu keadaan pengeluaran tinja yang tidak normal atau tidak seperti biasanya. Perubahan yang terjadi berupa peningkatan volume cairan dan frekuensi dengan atau tanpa lendir darah seperti lebih dari 3 kali sehari. Diare merupakan penyakit yang terjadi ketika terdapat perubahan konsistensi feses selam dan frekuensi buang air besar. Seorang dikatakan diare bila feses lebih berait dan biasanya atau bila buang air besar 3 kali atau lebih, buang air besar tapi tidak berdarah dalam waktu 24 jam. Diare mengakibatkan terjadinya kehilangan air, elektrolit serta gangguan asam basa yang menyebabkan dehidrasi, asidosi metabolik dan hipokalemia. Gangguan sirkulasi dalam darah berupa renjatan hipovolemik atau perejatan sebagai akibat diare dengan atau tanpa disertai dengan muntah. Perfusi jaringan berkurang sehingga hipoksia dan asosiasi metabolik bertambah berat. Kesadaran menurun dan bila tidak cepat diobati penderita dapat meninggal. Gangguan gizi yang terjadi akibat keluarnya cairan yang berlebihan karena diare dan muntah. Kadang-kadang orang tuanya menghentikan pemberian makanan karena takut tambahannya muntah dan diare pada anak atau bila makanan tetap diberikan dalam bentuk dilencirkan. Hipoglikemia akan sering terjadi pada anak yang sebelumnya telah menderita malnutrisi atau bayi dengan gagal bertambah berat badan, sehingga hipoglikemia dapat terjadi edema otak yang menyebabkan kejang dan koma. Faktor-faktor penyebab diare. Menurut Andriani 2017, beberapa faktor menyebabkan diare pada masyarakat adalah sebagai berikut. Mempunyai anak yang meliputi definisi tanda dan gejala akibat diare, cara penularan, prinsip pengobatan, cara pencegahan diare. Yang kedua, sikap keluarga dalam pencegahan diare adalah respon atau reaksi salah satu anggota keluarga dalam mencegah diare pada anak yang meliputi faktor sanitasi makanan. Makanan menjadi perhatian yang penting bagi para ahli lingkungan karena tubuh selalu membutuhkan bahan-bahan dari luar untuk memenuhi fungsinya baik dalam perannya untuk tumbuh, berkembang, reproduksi maupun kesejahteraan. Makanan harus dimasak, disimpan, disajikan menurut selera yang beraneka ragam.
sehingga ada hubungan yang lebih erat antara bahan makanan dengan para pengguna makanan.